là dễ hiểu thôi. Vậy mà chúng tôi từng thắng 4-0, hòa 0-0. Catatan penting Timnas Indonesia usai ditumbangkan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Pelatih Park Hang-seo secara terbuka mengungkapkan sejumlah kelemahan Timnas Indonesia yang dimanfaatkan Vietnam di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Hal itu tentu perlu mendapatkan perhatian khusus Sintayong. Lantas apa saja kelemahan skuad Garuda yang mampu dimanfaatkan Vietnam? Yang pertama, pemain bertahan sering kehilangan posisi. Kelemahan yang satu ini menjadi PR besar Sintayong, di mana Coach Park menilai pemain bertahan Timnas Indonesia sering kehilangan posisi. Itulah sebabnya dia memasang dua striker di depan dengan harapan bisa memanfaatkan ruang di antara back skuad Garuda. Publik pun menyoroti back sayap yang kerap kehilangan posisi dan melakukan kesalahan. Asnawi Makwalam yang terlihat cukup sering melakukan kesalahan di babak semifinal. Sementara itu back tengah memang cukup sering terlambat turun usai membantu menyerang. Yang kedua, lemah dalam mempertahankan bola. Kelemahan kedua yang disorot Coach Park adalah kemampuan pemain Timnas Indonesia dalam mengolah bola. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai pemain lawan lemah dalam mempertahankan bola. Itulah sebabnya skema pressing ketat Vietnam terbilang efektif mematahkan aliran bola Timnas Indonesia. Selain itu, postur tubuh sejumlah pemain Indonesia yang ramping membuat mereka mudah terjatuh ketika mencoba mempertahankan bola. Yang ketiga, serangan balik monoton. Coach Park mengungkapkan Timnas Indonesia belajarkan serangan balik yang monoton dan mudah ditebak. Dengan demikian, dia menerapkan strategi untuk mematahkan serangan balik itu dengan mudah. Timnas Indonesia memang kerap bermain long ball dalam membangun serangan balik. Sayangnya, lini serang skuad Garuda tampak tidak mampu menyambut umpan tersebut dengan baik. Adapun serangan balik dari kaki ke kaki dapat dipatahkan dengan mudah oleh pemain Vietnam karena kualitas pressing para pemain Timnas Indonesia yang buruk. Alasan Sintayong harus dipertahankan di Timnas Indonesia. Skuad Garuda terhenti di babak semifinal usai dikalahkan Vietnam. Meski gagal juara Piala AFF 2022, terdapat sejumlah alasan untuk Timnas Indonesia tetap mempertahankan Sintayong sebagai pelatih. Dan berikut ini ulasannya. Yang kelima, Timnas Indonesia berkembang. Semenjak Sintayong datang sebagai pelatih, Timnas Indonesia mengalami perkembangan dalam skema bermain. Juru taktik asal Korea Selatan itu berhasil menyulap gaya permainan skuad Garuda menjadi lebih baik untuk disaksikan. Ia mengandalkan operan-operan bola pendek dan meninggalkan umpan-umpan panjang yang kerap dimainkan Timnas Indonesia. Tidak hanya itu, para pemain muda asuhannya juga banyak yang terbilang menjadi aset di masa depan. Yang keempat, berani mengambil resiko. Sintayong juga terbilang cukup berani mengambil resiko. Hal tersebut terlihat ketika ia membawa sejumlah pemain muda untuk tampil di Piala AFF 2022. Tentunya poin satu ini harus menjadi sorotan untuk mempertahankan Sintayong, sebab ia mampu memberikan kesempatan dan pengalaman kepada para pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand. Yang kedua, waktu sedikit. Timnas Indonesia bakal tampil di dua ajang besar pada 2023 ini. Kedua ajang tersebut yakni Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Dan juga Piala Asia 2023 pada 16 Juni sampai dengan 16 Juli. Tentunya jika mengganti pelatih pada waktu-waktu yang sedikit seperti ini akan sangat merugikan Timnas Indonesia. Terlebih lagi, para pemain sudah terbiasa dengan racikan strategi Sintayong. Yang pertama, hubungan Sintayong dan Timnas Indonesia. Suksesnya Sintayong membawa Timnas Indonesia meraih tiket ke Piala Asia 2023 menunjukkan jika hubungan dengan skuad Garuda sudah terbentuk dengan sangat baik. Ia pun kerap tertangkap kamera tengah bercanda dengan para pemain-pemainnya. Tentu saja, hal tersebut sangat menjadi poin penting untuk mempertahankan Sintayong. Memiliki pelatih yang dekat dengan pemain dan memahami kondisi tim akan membuat Timnas Indonesia akan berkembang di masa mendatang. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tim STYC atau STY out? Atau justru kasihan STY? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Goodbye AFF Cup, selamat datang Piala Asia 2023. 4 amunisi akan bergabung. Goodbye AFF, ujar fans Garuda. Timnas Indonesia akhirnya gagal melaju ke babak final Piala AFF 2022. Di semifinal leg kedua, skuad Garuda dikalahkan tuan rumah Vietnam dengan skor 2-0 melalui gol Nguyen Thanh Linh.
Secara keseluruhan, permainan Jordi Amat dan kawan-kawan tidak terlalu mengecewakan, di mana mereka bisa memberikan perlawanan dan penguasaan bola pun dominan, yakni 53% berbanding 43%. Namun begitulah kompetisi, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang terus melenggang ke partai selanjutnya, ada yang harus tersingkir. Kali ini memang belum waktunya Indonesia untuk juara, tapi hari itu pasti datang. Dalam hal ini tentu skuad Garuda dilarang untuk patah arah karena agenda sebenarnya adalah Piala Asia 2023. Ya, Piala Asia 2023 akan datang di mana Indonesia lolos ke fase utama dengan Qatar sebagai tuan rumah. Ajang paling bergengsi di Asia yang diakui FIFA itu akan dimulai pada bulan Juni 2023 mendatang. Sebanyak 24 negara akan bersaing yang terbagi dalam beberapa grup. Indonesia tentu akan berbenah menghadapi event tersebut. Cukup waktu untuk hal itu. Sambil meminta maaf, Sintayong sendiri pun juga mengatakan kegagalan ini membuktikan sepak bola Indonesia masih banyak yang harus dibenahi. Ia pun berjanji untuk kerja keras lagi dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Sintayong akan terus mencari dan menggali pemain potensial serta terus meracik tim dan permainan terbaik. Apalagi nantinya setidaknya sekitar 4 amunisi baru akan bergabung memperkuat timnas Indonesia. 4 pemain itu adalah striker lokal Dimas Derajat, naturalisasi Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Zain Patinama. Dimas Derajat gagal berumput di Piala AFF karena cedera. Elkan Bagot dan Sandy tidak bisa membacking Jordi Amat karena tidak dilepas oleh klubnya. Sedangkan Zain Patinama belum disumpah menjadi WNI. Untuk itu menarik untuk dinantikan.